Kebakaran terjadi di area pegudangan Dadap yang dekat dengan kawasan Pantai Indah Kapuk II, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Saat kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman dari kawasan PIK. Nata, apakah kebakaran sudah berhasil dipadamkan? Baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Sampai dengan saat ini api masih terus dilakukan upaya pemadaman oleh tim pemadam kebakaran gabungan, baik itu dari kota dan juga dari kabupaten. Dan dapat Anda saksikan juga pemirsa bahwa di belakang saya ini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk melakukan pemadaman api yang sampai saat ini masih juga berkobar. Dan diketahui bahwa sebenarnya memang untuk kebakaran sendiri terjadi pada pukul 11 lewat sebelum Jumatan, yang mana saat itu kondisinya sedang ada aktivitas seperti biasa. Namun ketika sudah ada mulai api, para karyawan yang saat tersebut sedang melakukan aktivitas langsung berhamburan keluar dan tidak ada korban jiwa dipastikan dalam insiden pada kali ini. Namun yang jelas untuk dalam lokasi yang saat ini dipadamkan ini merupakan komplek pergudangan yang mana isinya adalah mainan, kemudian juga ada bahan-bahan kimia yang tentunya inilah yang menyebabkan api semakin cepat untuk membesar seperti itu. Kemudian juga saya sampaikan juga Anda akan melihat juga di sisi kanan saya juga, karena di sini pergudangan yang cukup padat sehingga ketika api membesar dan juga tertiup angin sehingga menyambar ke bangunan yang ada di sisi sebelah kanan saya. Sampai saat ini juga pihak pemadam kebakaran masih terus berjibaku, dan untuk total mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api yakni total 14. Kemudian juga untuk anggota personil yang dikerahkan dari pemadam kebakaran gabungan ini totalnya ada sekitar 60 lebih petugas pemadam kebakaran. Kemudian sehingga saat ini juga asap ini masih mengepul. Kemudian untuk lokasi gudang yang sebelah kanan ini karena api terus membesar sehingga ada beberapa titik tembok yang sempat runtuh ketika tadi insiden kebakaran besar seperti itu. Ditambah juga dengan angin yang cukup kencang karena di sini juga merupakan lokasi yang berdekatan dengan bandara, dan juga tentunya dikhawatirkan asap yang mengepul ke udara ini bisa membahayakan dari aktivitas penerbangan. Karena ketika kami melakukan perjalanan menuju ke TKP, ketika di Jalan Tol Sudiatmo ini sangat terlihat jelas kobaran api, maksud kami asap yang membumbung tinggi berwarna hitam pekat seperti itu. Dan tentunya kami saat ini sangat merasakan bagaimana sesaknya dari lokasi yang saat ini masih dilakukan pemadaman. Namun sampai saat ini juga masih belum diketahui secara pasti apakah penyebab dari kebakaran ini. Namun sebagian dari para saksi tadi kami sempat berbincang juga berawal dari adanya ledakan yang berada di dalam gudang tersebut. Kemudian ketika sudah ada ledakan, mereka berhamburan keluar, dan juga ada diprediksi diperparah dengan adanya cairan-cairan kimia yang menyebabkan api semakin melebar. Dan saat ini juga pihak pemadam kebakaran masih terus berjibaku dengan menambah juga personil dan juga silih berganti mengisi pasokan air, mencari titik di mana pusat air ada untuk melakukan penyemprotan di beberapa sekitar. Dan saya pun akan mengajak Anda, David dan juga pemirsa, untuk berbincang dengan kepala pemadam kebakaran yang saat ini ada di sisi depan saya. Dan saya pun akan mencoba untuk berinteraksi terkait dengan kelengkapan data dari hal tersebut. Baik, pemirsa, sepertinya saat ini yang bersangkutan sedang melakukan terkait dengan liputan dengan TV lain, dan saya pun akan kembali menjelaskan di depan Anda di sisi kanan ini merupakan tembok yang tadi sekitar pukul 4 ketika saya melintasi jalur ini, karena untuk posisinya sangat agak cukup sulit, ditambah juga dengan jalan-jalan yang rusak sehingga menyulitkan dari mobil-mobil yang mengarah ke dalam sini. Kemudian ketika
akses satu-satunya ini ketika masyarakat sedang melintas jalan beberapa orang, atap di atas ini runtuh karena bangunan ini bisa dikatakan terbuat dari bahan batako yang sangat tipis seperti itu, sehingga ketika ada api terus juga semakin membesar dengan suhu yang panas, beberapa lokasi atau tembok ini menjadi retak dan juga runtuh, dan ini tentunya sangat berbahaya apabila ada masyarakat yang mendekat selain petugas yang menggunakan pakaian khusus seperti itu. Kemudian dapat kami pastikan kembali lagi bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sangat disayangkan dikhawatirkan dengan adanya asap yang mengepul sampai dengan tinggi seperti itu, mengkhawatirkan bisa mengganggu proses penerbangan yang ada di dekat bandara. Karena seperti kita tahu bersama bahwa asap tinggi kurang lebih. Baik, Nata bisa dengar saya? Ini membumbung tinggi. Nata? Ya, bisa dengar saya, Nata? David? Baik, ini kan ada 2 gedung, ada 2 gudang seperti itu ya. Nah, api itu berasal dari yang tempat Anda melaporkan awal tadi ya? Baik, terkait dengan gudang sendiri, ini berawal dari gudang yang di sebelah kiri tadi saya melaporkan. Baik. Ada ledakan sekitar 2-3 kali ledakan pada sekitar pukul 11 lewat. Itu berdasarkan keterangan dari saksi yang berada di lokasi. Kemudian ketika sudah mulai ada ledakan, barulah beberapa karyawan yang sedang melakukan aktivitas keluar untuk menyelamatkan diri, untuk mengevakuasi, untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Kemudian baik, Nata. Untuk saat ini juga selain pemadam kebakaran dibantu juga dari pihak swasta. Seperti yang ada di sebelah kiri saya, ini ada mobil dari air minum yang membantu untuk mengirimkan menyuplai air seperti itu. David. Ya, baik. Nata, sementara gambar yang Anda sedang tunjukkan ini, di atas mobil tersebut itu ada tembok-tembok yang jebol. Apakah itu memang akibat dari kebakaran atau dari ledakan atau bagaimana? Betul sekali, David. Jadi memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk tembok yang runtuh di atas ini baru saja runtuh sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu karena terkait dengan api. Dan saya pun akan bertanya dengan komandan. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin terkait dengan kebakaran ini seperti apa dan awal menerima dari laporan kebakaran di lokasi ini pada pukul berapa sih Pak? Kita menerima laporan adanya kebakaran di kawasan Pantai Indah Dadap ini sekitar pukul 11.45-an ya, 11.50 menjelang Jumatan. Oke. Untuk unit mobil damkar sendiri yang dikerahkan ada berapa? Dan pasukan yang dikerahkan? Unit damkar, 6 unit damkar dari Kabupaten Tangerang, kemudian 3 unit support dari damkar ke Kota Tangerang, kemudian dibantu oleh suplai tangki air dari kawasan ini. Kesulitannya apa sih Pak? Kalau kesulitan jumlah kawasan yang cukup luas juga, kemudian cuaca angin juga, angin yang cukup kuat ya, ini kan cukup kuat, kemudian ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Oke, kemudian untuk korban jiwa dipastikan ada atau tidak Pak? Sampai saat ini kita tidak menerima laporan adanya korban jiwa. Oke, ketika menerima laporan, kira-kira sedang lagi ada aktivitas kah atau seperti apa Pak? Otomatis ketika kita menerima laporan, pegawai-pegawai yang ada di sini harus keluar dari gedung untuk mencari tempat aman. Artinya tidak ada korban jiwa dan juga ketika sudah mulai ada api, mereka langsung menyelamatkan diri ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Bapak Agung atas informasi dan waktunya. Ya, David dan juga pemirsa seperti kita ketahui bersama bahwa memang untuk kebakaran yang terjadi pada tadi sekitar 11.30 Indonesia Barat, ini memang bermula dari gedung yang saya tunjukkan tadi dan juga ketika sudah mulai ada kobaran api dan juga ledakan, para karyawan yang sedang melakukan kegiatan ini langsung keluar. Seperti itu, sehingga tidak ada konfirmasi adanya korban jiwa atau pekerja yang terperangkap di dalam gudang. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, David. Baik, terima kasih Nata Arman yang melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Berhati-hati sebab temboknya tampaknya juga rentan sekali ya. Baik, selamat bertugas kembali, Nata.